Oke, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Ya, Silver Kaze Otaku Room sekarang ini akan menjadi pembahasan apa ya? Kemarin tuh banyak yang request, Bang Kaze selama ini kemana aja? Sebenarnya video yang kali ini tuh adalah video pas Kaze udah bener-bener balik lagi untuk update di Silver Kaze Otaku Room. Jadi masih kemarin tuh banyak sekali updatean yang Kaze tumpuk-tumpuk, kayak misalnya bahasan dan Maci itu berapa episode digabungin, terus apa sih Tonikaku Kawaii ya, Tonikawa itu juga dari episode 1 sampai 5 digabungin. Nah, itu karena kebetulan Kaze sekarang ini untuk kamera aja masih pinjam dulu, kemudian apalagi ya kemarin juga sempat sakit juga, jadi baru sempat bikin konten dan bikin konsep lagi untuk konten-konten baru itu di yang sekarang. Nah, konten yang sekarang ini itu Kaze pengen apa ya, kemarin tuh ada yang ngirim ke Instagram, Bang, ada rekomendasi nggak anime romance itu apa aja? Karena kebetulan waktu itu sempat Kaze bikin live streaming yang tentang anime romance berapa biji tuh. Kalau nggak salah di situ Kaze bahasnya tuh kayak Cowok Maid sama, terus ada Wotakuni, udah gitu sampai si Takagi-san dan satu lagi apa ya Kaze lupa. Oh, Kanojo Okairi Shimasu ya. Ada 4. Dan dari situ ada nggak rekomendasi anime-anime lain? Sampai ketemu salah satu ide yang disampaikan, Bang, menurut Bang Kaze ada nggak adegan kisu atau ciuman yang menarik dari setiap anime yang ditonton? Coba dong Bang bikin satu. Nah, Kaze sebenarnya paling anti bikin yang konten-konten kayak beginian, tapi berhubung kalian ngasih ide untuk bikin konten tersebut, kan ada beberapa macam konten yang harus Kaze nonton dulu nih. Anime-anime romance itu kan Kaze jarang banget nonton. Akhirnya Kaze nonton nih sampai ada 10 judulan itu sambil ngeletak di tempat tidur pas lagi sakit ya kan, nontonin anime romance itu berasa ngenes banget hidup gue kan. Akhirnya Kaze merangkum dan menjadikan video ini di konsep yang dikasih kemarin, yaitu 5 adegan ciuman terbaik di anime romance. Oke. Nah, menurut Kaze ini ada 5 adegan yang paling bagus. Nanti Sobat Kaze setelah nonton silahkan kasih pendapatnya di bawah kolom komentar. Dan menurut kalian adegan mana nih yang paling bagus, atau misalnya kalian punya rekomendasi lain silahkan disampaikan. Oke. Oke, langsung aja ke adegan dari yang kelima dulu, dan ini sampai ke 1 ya, dan sudah diurutkan. Adegan kelima itu Kaze masukin adegannya Narumi dan Hirotaka dari Wotakuni atau Wotakuni Koiwa Muzukashi. Nah, anime ini bercerita tentang sekumpulan otaku. Ya, otakunya beda-beda, ada yang otaku game, otaku cosplay, ada yang otaku dojinnya juga bukan dojin biasa lagi ya, dojin cowok sama cowok ya, yaoi dan kawan-kawannya gitu kan. Terus yang satunya itu, caranya yang cosplay itu kalau nggak salah ingat Kaze, dia ini otaku komik. Nah, keempat orang ini masing-masing tuh saling pasangan ya, jadi cowok cewek. Nah, di sini ada adegan yang menurut Kaze bagus, yaitu adalah adegannya Narumi dan Hirotaka waktu ngumpul di rumahnya si Hirotaka, apartemennya.
Jadi ada sebuah kesempatan di mana si Narumi ini masuk ke kamarnya si Hirotaka dan terjadilah adegan tersebut. Dan menurut Kaze ini bagus sekali karena dua-duanya ini adalah teman masa kecil yang ketemu gede dan dua-duanya ini sama-sama otaku. Oke, yang keempat ini ada dari si Princess Nike dan King Livius atau Raja Livius. Animenya adalah Soredemo Sekai wa Utsukushi. Ini anime tahun 2014 yang menceritakan tentang raja penguasa dunia yang sedang mencari calon istri. Nah, calon istrinya ini, si Nike ini adalah wanita yang super tomboy dari salah satu kerajaan yang namanya tuh kerajaan ini nggak terlalu terkenal di mana-mana. Dan di sini si Nike ini susah banget nyebutin nama si Livius ini sampai suatu saat si Livius ini akhirnya mendengar Nike menyebutkan namanya dan akhirnya Livius memberikan ciumannya kepada Nike. Dan menurut Kaze adegan ini bagus juga ya gitu. Orang yang susah nyebutin nama akhirnya mau juga karena sering bareng ya kan. 食べさせたかったから。リビウス。いや、リビ。あれ？ちょっとこれ。なんだ？Kita lanjutkan. Oke, kalau di posisi ketiga, Kaze ngasih untuk Ookami Shoujo to Kuro Oji. Itu bisa dibilang gadis serigala dengan pangeran kegelapan ya. Ini si Kyoya dan Erika. Nah, ini sebenarnya ceritanya itu si ceweknya ini, si Erika ini adalah seorang tukang bohong. Jadi kebohongannya ini digunakan untuk mencari teman, dan di sini dia sampai ke si siapa sih namanya, si Kyoya-nya ini tuh dibilang pacarnya dia, padahal tadinya mereka ini bukan siapa-siapa. Sampai nggak tahu gimana mereka ini pada suatu waktu tuh jadi bener-bener saling suka. Nah, adegan ini terjadi di episode 7 di mana Erika ini berusaha sudah putus dari Kyoya dalam pasangan bohongannya ya. Kemudian entah gimana ceritanya itu si Kyoya tuh jadi cemburu sendiri, terus si Erikanya ini menolak jadian sama pacar barunya. Jadi nggak bisa menerima perasaannya katanya, dan terjadilah adegan ini. Dan menurut Kaze ini cocok ditaruh di posisi ketiga ya kan. Pokoknya anime ini 3 aja buat Kaze kemarin tuh udah kayak orang lumayan sih. Soredemo Sekai aja udah berapa episode, terus Wotakuni juga 12 episode. Ini Wotakuni sama kami itu Kaze nonton sampai live actionnya cuman untuk cari jalur ceritanya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, lanjutin lagi ya. Kaze masih punya 2 adegan lagi yang terbagusnya. Nah, di sini di posisi kedua itu Kaze taruh adegannya Masamune dan Aki dari Masamune-kun no Revenge. Masamune ini menceritakan seorang anak yang dulunya gendut, gembrot, dan sering dapat bulian, sampai akhirnya dia ingin membalaskan dendamnya pada seorang wanita bernama Aki. Kita sebut saja Aki. Aki kalau dalam bahasa Sunda atau kakek-kakek ya. Ya sudahlah, ini namanya Adagaki Aki. Gak enak banget ya, Adagaki Aki. Nah, si Masamune ini ingin menjadi seorang laki-laki yang perfeksionis dengan badan yang atletis. Dia mati-matian selama bertahun-tahun, dari dia kecil sampai SMA, dan pas SMA ini bisa ketemu langsung dengan si Aki. Singkat cerita, mereka ini dipertemukan di sebuah pentas. Pentasnya itu pentas seni.
Dan karena ini Kaze ngambilnya sebuah alur adegan saja, jadi Kaze langsung masukin ke adegan ini. Dan menurut Kaze ini cocok ditaruh di posisi kedua, yaitu saat pementasan. Judul pentasnya itu adalah pentas Putri Salju ya. Nah ini ada adegan yang sebenarnya sudah disetting tapi jadi dicium beneran gitu sama si Masamunenya. Dan itu sontak bikin seluruh penonton yang lagi nonton di sana terkejut lah ketika si Masamune ini jadi mencium beneran si Adagaki. Dan menurut Kaze ini bikin Kaze juga waktu kemarin lagi posisi duduk seperti ini loncat berdiri ya kan, bagus gitu adegannya, mantap sekali. Kemudian masih ada satu adegan lagi, dan dari 4 aja ya, 4 yang tadi Kaze kasih ini menurut Kaze udah yang paling bagus. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat yang keren gitu ya Sobat Kaze, silahkan kalian boleh menyampaikannya di bawah kolom komentar. Bang, kayaknya yang kelima nih si Wotaku nih harusnya di posisi segini, silahkan. Dan untuk pelengkapnya adalah di posisi yang paling pertama. Di posisi paling pertama ini ada si Hashiba dan Ana Kobayakawa ya. Itu dari anime Nijiro Days. Nijiro Days ini bercerita tentang si Hashiba yang dicampakkan oleh pacarnya. Kemudian dicampakannya dia ini pada saat malam Natal, dan dia bertemu dengan si Ana yang sedang kerja paruh waktu jadi Santa Claus yang membagikan tisu untuk tisu Natal ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di tahun berikutnya si Hashiba ini singkat cerita sudah dekat dengan si Ana. Entah kenapa di adegan ini tuh si Ana melupakan hadiah Natal yang akan diberikan ke si Hashiba. Jadi dia pulang dulu ke kantornya, kemudian dia ngambil sarung tangannya ini untuk dikasihkan ke si Hashiba. Nah, singkat cerita ketika dia mau ngasihin ini, nah si Hashiba ini berpikiran kalau misalnya dia melepaskan pelukannya Ana, dia nggak akan ketemu lagi nih. Nah, akhirnya tanpa panjang lebar main disikat aja tuh. Dan dari situ menurut Kaze adegan ini adalah adegan yang terbaik dari semuanya yang telah Kaze kasih. Kurang lebih 5-5-nya itu menurut Kaze berat-berat semua. Karena kalau diikutin dari jalur ceritanya, bukan dari adegannya doang sih, itu alur ceritanya juga bagus-bagus semua. Tapi di posisi ke-1 ini yang Nijiro Days ini, cerita yang paling manis, benar-benar memang cocok ditaruh si Hashiba sama si Ana ini. Oke, kalau begitu untuk Silver Kaze Otaku Room kali ini ya segini dulu aja. Doakan saja Kaze tetap sehat supaya Kaze bisa selalu update-update yang terbaru-baru lagi. Oh ya, sebelum Kaze tutup, tadi yang Kaze bilang itu dari 4 ya, sekarang 5-5-nya nih. Dari kelima ini menurut Sobat Kaze, mana adegan yang menurut kalian paling bagus? Kalau Kaze sih udah jelas, dari 5 ini yang ditaruh di nomor 1 itu yang paling manis kata Kaze ya. Nah, kalau menurut kalian yang mana yang paling menarik gitu? Siapa tahu Sobat Kaze ada yang lebih, Bang, kayaknya dari 5 ini saya punya yang ke-6 nih. Yang ke-6 ini bisa menjamin lah lebih bagus dari yang ke-1. Nah, tinggalkan di bawah kolom komentar. Nanti di next episode-nya Kaze bakal bacain komentar tersebut ya. Terus juga apakah menurut Sobat Kaze semua, kalau misalnya dari 5-5-nya ini Kaze bikin reviewnya satu-satu, menurut kalian apakah ada yang cocok untuk di-review? Atau misalnya 5-5-nya kalian jadi penasaran pengen nonton, kalau Kaze sih menyarankan kayaknya Kaze bakal bikin satu review untuk Sore Demo Sekai wa Utsuku Shii. Kenapa? Karena ini adalah anime shoujo sih, anime shoujo tapi temanya fantasi kerajaan, dan ceritanya menurut Kaze itu sangat unik sekali. Bisa dibilang hampir mirip-mirip kayak Avatar The Legend of Aang ya. Perjalanannya bukan Aang, tapi Avatar The Legend of Korra sih lebih tepatnya kayak gitu.
Makanya nih kayaknya nanti nextnya Kaze bakalan bikin updatean khusus untuk Sore Demo Sekai. Nah kalau yang lainnya mau di request kalian boleh aja. Dan Kaze juga masih sambil nontonin beberapa anime romance. Nggak tahu kenapa ya, Kaze lagi demen-demen aja nih nontonin anime romance yang kayak gitu. Padahal Kaze udah tua. Ya sudah, kalau begitu Kaze akhiri Silver Kaze Otaku Room kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sempetin nonton. Kita akan ketemu lagi di bahasan Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan berjumpa lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya.